Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna lantai, salam sahujud karendem malempang, adil kataleno, bacaramin kasaruga, basengat kajibata, arus, arus, arus. Yang terhormat kepada Direktur APSK Ofisial, Ibu Dr. Nur Hidayah, SHMA, sekaligus menjadi narasumber pada hari ini. Kemudian yang terhormat kepada segenap tim APSK Ofisial, serta seluruh peserta short course yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang bertajuk Short Course Certified of Environmental Management Leadership Batch 5, Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan. Pertama, saya selaku pendamping akan menyampaikan beberapa hal. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kemudian, yang kedua, penyampaian CP. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang profil beliau sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau saat ini menjadi dosen di UIN Palangkaraya. Kemudian beliau sebagai advokat pradi, peneliti di Universitas Goethe Jerman, kemudian menjadi Direktur APSK Ofisial, Asisten Prof. Amina Wadud, dan Prof. Norhaidi. Beliau lulusan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2025, kemudian lulusan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2021, dan lulusan IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah 2019. Baik, bisa dibaca ya di layar itu ada sedikit, ada profil beliau yang dari banyak sekali pengalaman beliau sampai sekarang. Yang kemudian di sini ada penyampaian materi oleh narasumber dengan segala pengalaman dan keahliannya. Kepada Ibu Dr. Nur Hidayah dipersilahkan. Terima kasih, Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, ya rekan-rekan yang hadir di dalam short course batch 5. Saya senang sekali bisa bersua dengan rekan-rekan sekalian, Bapak Trimanto dari Boyolali, Bapak Ami Munudin juga ya. Salam kenal, Bapak, ya. Ya, baik. Jadi hari ini kapasitas saya bukan sebagai direktur APSK, melainkan kapasitas saya untuk sharing, ya. Sharing knowledge based on what just saya lakukan berdasarkan riset, ya. Riset yang saya hasilkan sejak tahun 2003 sampai akhir 2024 kemarin. Jadi tanpa berbasa-basi, Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu untuk sharing materi, ya. Oke, nah bisa dilihat ya Bapak Ibu, meskipun temanya adalah ekofeminisme, ya, yang erat kaitannya antara perempuan dan lingkungan, saya menambahkan variabel baru hari ini bahwa eh, perempuan dan lingkungan juga tidak bisa lepas dari food regime atau rezim kolonial. Nah, bisa dilihat gambar itu ya Bapak Ibu, gambar yang penuh makna, ya. Sebelum itu, admin. Sebelum lagi masih di cover, admin sebelum gambar ini ya.
Oke, ya sudah langsung saja. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat gambar di PowerPoint ini ada gambar minyak goreng dan juga beras ya. Saya mau tanya nih, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau melihat keempat gambar ini? Apa kira-kira Pak Aminuddin? Minyak bisa di beras. Sembako ini. Tembakau, ya. Makanan pokok ya Bapak Ibu ya. Ya, Yang kalau kita lihat kan ini sembako. Kalau dari aspek ekonomi dulu-dulu ini kebutuhan primer yang diperlukan setiap hari. Ya. betul. Ini adalah aspek ekonomi yang berjalan. Komodifikasi kebutuhan pokoknya. Betul sekali ya. Semua jawaban semuanya betul ya. What seeing, apa yang terlihat itu adalah itu gitu. Yang kita terlihat adalah pangan, urusan perut, urusan dapur. Tapi what unseeing, apa yang tidak terlihat, ini adalah komodifikasi urusan perut. Nah, politik ekonomi urusan perut. Percaya atau tidak Bapak Ibu ya, kita sedikit bergeser ke politik ekonomi. Pangan yang sampai di meja kita itu disetir oleh market atau pasar. Nah, hari ini Bapak Ibu ada yang masih menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng ikan, sayur, dan sebagainya atau masih makan sagu? Kalau masih ada hebat ya, berarti belum terpengaruh oleh tuntutan pasar. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai secara tidak sadar, unconsciousness, sudah pergi ke pasar, kemudian yang ingin dibeli adalah minyak Sania, minyak Sanko gitu ya, minyak goreng resto misalnya. Oh, ternyata kita sudah disetir oleh market atau pasar. Nah, jadi ternyata hidup kita, preference makan kita, apa yang ada di piring kita itu sebenarnya tidak murni 100% bersumber dari kesadaran kita atau agensi kita. Faktor X-nya adalah preferensi itu diperoleh dari eksternal, ya, media sosial, iklan, ya. Jadi urusan perut saja kita dikomodifikasi, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, tadi kita bicara urusan perut itu dikomodifikasi. Urusan perut itu ada politik ekonominya. Unsaying-nya itu ada the hidden cost-nya atau harga yang tidak terlihat. Harga yang dibayar yang tidak terlihat. Jadi riset saya kali ini meskipun berbicara perempuan ya sebagai isu utama, tapi saya akan membalutnya dengan kategorisasi lain di mana perempuan tidak bisa terlepas dari pangan. Dan berbicara pangan, ke produksi pangan pasti tidak bisa lepas dari lingkungan atau ekosistem. Dan sumbu utama dalam riset ini adalah ideologi kita yang mengatakan bahwa ketahanan pangan, ya, stabilitas ketahanan pangan nasional itu bisa diselesaikan oleh food estate. Riset saya di sana ya posisinya. Dan irah-irah dan cita-cita ini kemudian seolah-olah terjadi dari generasi ke generasi. Food estate ya, food estate menurut Pak Jokowi adalah solusi pangan yang menjadi garda terdepan ketika terjadi krisis pangan pasca pandemi 19. Kata Pak Prabowo dalam pidato kepresiden pertama beliau sebagai presiden, meskipun juga beliau adalah Menhan pada saat itu yang juga menggagas food estate ya. Kita harus swasembada pangan, kita harus menjadi lumbung dunia. Tapi ditarik lagi ya, pemikiran seperti ini ternyata diinisiasi juga oleh beberapa presiden sebelumnya. Pak Susilo Bambang Yudhoyono dari program MIFE, bahkan program food estate di era Pak Soeharto. Jadi Bapak Ibu ternyata cita-cita nasional yang sangat positif ini panggung depannya ya, panggung depannya. Ya. Panggung depannya itu adalah betul ya, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah bukan sebuah kebenaran ataupun kebenaran relatif. Bisa jadi niat itu adalah kebenaran sendiri ya. Tapi ada panggung belakangnya ya kalau kita menggunakan istilah dramaturgi. Ada panggung belakangnya. Dia adalah sebuah ideologi.
Jadi kalau bicara food estate dan swasembada pangan, dia sebenarnya adalah sebuah ideologi yang disebut dengan rezim pangan atau food regime. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu pergi ke KFC, pergi ke kemana lagi yang American American style of food misalnya ya, itu adalah bagian dari bagaimana rezim pangan itu berkelindahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sederhanakan, apa sih makna rezim pangan Bapak Ibu? Ya, rezim pangan adalah pola global yang dominan dalam sistem pangan yang didukung oleh relasi kekuasaan internasional, aturan perdagangan, teknologi pertanian, dan kepentingan negara maupun korporasi. Jadi banyak sekali sektor-sektor yang berkelindahan di dalamnya. Apa buktinya food estate itu adalah bagian dari rezim pangan? Krisis itu adalah peluang. Krisis adalah peluang. Pandemik adalah peluang. Seperti yang Menhan sebut, siap dukung food estate dan hadapi krisis pangan dunia akibat pandemi. Ketika terjadi depresi ekonomi besar, itu adalah peluang. Maka Anda tidak heran bahwa banyak sekali scholar-scholar atau sarjana yang lahir di tengah-tengah krisis, karena itu sebenarnya adalah peluang. Dan krisis pangan global menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Apa maknanya menjadi lumbung pangan dunia? Indonesia berarti bisa memberikan bantuan ya kepada dunia negara-negara yang kekurangan pangan melalui apa? Food estate. Nah, bahkan bisa dikatakan bahwa sekali tepuk dapat dua keuntungan Bapak Ibu. Kita sudah melakukan filantropi, kita juga bisa menguasai ya pasar pada saat itu. Artinya bahwa seperti yang saya katakan, food estate bukan semata-mata berbicara tentang nasionalisasi ketahanan nasional, ya. Tapi juga ternyata seperti saya sebutkan ada kepentingan-kepentingan lain. Bahwa kita ingin mendominasi komoditas yang paling diminati dunia saat ini. Misalnya beras. Ingat, Vietnam juga dan Thailand juga mempunyai kualitas komoditas beras yang luar biasa. Saya ketika di Jerman, di Amerika Serikat, beras nomor satu yang paling sering saya temui adalah beras-beras dari Vietnam dan Thailand. Kemudian faktor lain yang juga sebenarnya menjadi puzzle-puzzle yang berserakan adalah food estate juga sangat dekat dengan teknologi-teknologi pangan yang berarti dekat dengan korporasi. Maka sudah betul ya, dia merupakan bagian dari rezim pangan. Nah, jadi ketika saya bicara rezim pangan dan kemudian berbicara tentang perubahan agraria untuk itu, apa sebenarnya hubungannya dengan perempuan? Loh, sangat erat hubungannya Bapak Ibu ya. Perempuan di dapur akan menyajikan pangan utama bagi keluarga. Tapi apakah hanya semata untuk menyajikan pangan? Menyajikan dan menghilangkan dahaga ataupun menghilangkan kebutuhan utama yang ada di rumah? Tidak. Perempuan terlibat dalam berbagai cycle, dalam sistem pangan. Ya. Jadi perempuan mulai dari proses produksi pangan, penanaman, panen, dan sebagainya ya, secara tradisional mereka terlibat. Nah, lalu ketika mereka sudah lama sebenarnya terlibat dan tidak terlalu diakui ya dalam sistem pangan ini, bagaimana sebenarnya perempuan itu merespon dan juga mengadaptasi. Mereka sudah lama berkelindan dengan dunia ini. Tapi kemudian terjadi transisi. Terjadi transisi. Yang hari ini kita sebut dengan corporate state. Negara bekerjasama dengan corporate untuk menjadi negara yang kuat. Ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, ini adalah gambar hasil yang saya potret di kawasan eks pengembangan lahan gambut 2 juta hektar lahan. Kalau Bapak Ibu tarik ke kiri, masih ada 1 juta hektar lahan lagi, dan separuhnya banyak yang terbengkalai. Bapak Ibu tarik lagi ke kanan, masih ada 1 juta lahan lagi, dan semuanya adalah padi. Semuanya adalah beras. Nah, dan kalau Bapak Ibu masih menyaksikan daun-daun yang cukup besar ini yang berwarna hijau, apakah ada Bapak Ibu yang tahu itu daun apa? Kalau orang kalau orang Banjar menyebutnya gulinggang, Bapak Ibu. Kalau versi bahasa Indonesia daun gelinggang. Dia adalah komoditi ekspor juga.
Dia adalah daun yang digunakan untuk obat herbal dan juga kosmetik. Ya. Jadi Anda bisa membayangkan 2 juta hektar hutan gambut yang pasca rehabilitasi eks pengembangan lahan gambut Pak Soeharto kemudian ditanami komoditi internasional, beras dan juga daun kelingkang. Nah, maka jelas sekali ya Bapak Ibu, food regime memiliki sistem patriarki yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari mana konsep ini bisa bertumbuh ya? Oke. Oke. Kenapa disebut menindas lingkungan? Ya, ketika saya melakukan wawancara dengan para pekerja infrastruktur food estate, mereka mengatakan bahwa hal pertama kali yang dibenahi oleh negara adalah irigasi. Ya, karena memang di lahan food estate ini secara topografi mereka adalah lahan cembung, yang kalau terjadi hujan maka air akan tergenang dan tidak akan keluar dari lahan itu. Nah, untuk memitigasi peristiwa banjir di lahan yang dengan topografi demikian, maka irigasi yang utama diperbaiki. Nah, tapi apa fakta yang masih terjadi? Banjir setiap tahun tetap hadir di lahan ini. Jadi saya bisa mengatakan the myth of irrigation itu sebenarnya masih mitos gitu. Nah, entah apa yang salah dengan proses pembangunan infrastruktur itu bukan keahlian saya, tapi ternyata irigasi itu pun tidak mampu menghalau kedatangan banjir bah di kawasan food estate yang sebenarnya sudah setiap tahun dialami begitu. Pasca revolusi hijau yang didatang oleh Pak Soeharto. Artinya baik alam maupun perempuan mereka tertindas. Mereka dialienasi, mereka dirampas hak-haknya untuk berbicara, untuk memilih begitu. Ketika terjadi banjir, siapa Bapak Ibu yang paling terdampak di sini? Perempuan. Hampir saja 85% yang tinggal di wilayah eks pengembangan lahan gambut itu yang tertinggal adalah perempuan dan orang tua renta. Nah, ketika terjadi banjir apa yang terjadi? Yang lebih menderita pada saat itu adalah janda yang saya wawancarai. Dia adalah seorang janda. Nah, dia bercerita bahwa ketika terjadi banjir, dia tidak seperti perempuan lain yang masih punya suami. Perempuan yang masih punya suami, mereka akan pergi ke daerah lain untuk menghindari banjir. Tapi dia yang notabene seorang janda, karena tidak ada support dari suami, dia akan berusaha untuk survive sendiri. Jadi dia akan mempersiapkan bekal-bekal utama, baik itu makanan pokok, kemudian dia akan menjemur ikan-ikan kering sebelum terjadi banjir, ya. Kemudian dia juga membuat, kalau orang Banjar menyebutnya gadang begitu Bapak ya, atau panggung di dalam rumah. Jadi kalau ada banjir, mereka akan naik ke dalam panggung itu di dalam rumah. Nah, ternyata yang paling terdampak itu adalah perempuan. Khususnya yang seperti tadi single parent misalnya ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama dari sistem corporate state ya. Mereka dalam melakukan pembangunan tidak melihat sektor-sektor yang seperti ini. Kehidupan perempuan pasca food estate. Jadi kenapa harus pasca, tidak pada saat food estate ya? Pada saat food estate datang, Bapak Ibu waktu itu kan masih pada fase pandemi ya. Saya tidak boleh datang ke daerah itu karena dalam proses pengajuan surat itu terjadi aturan penjagaan jarak ya. Kemudian mereka hanya bercerita pada saat diwawancara bahwa pada saat food estate situasi sangat menegangkan gitu ya. Bagi perempuan dengan situasi yang seperti itu sangat menakutkan ya. Kita bisa membayangkan desa kecil yang hampir-hampir saja tidak pernah kedatangan orang dari wilayah yang baru, kemudian kedatangan banyak sekali orang bahkan dari pusat. Orang nomor satu pun datang Bapak Ibu ya, Bapak Jokowi dengan menggunakan helikopter. Penjagaan autista ada di mana-mana, camp-camp polisi dan militer ada di mana-mana. Perempuan ya, pada saat kedatangan itu aja mereka sudah merasa terintimidasi. Pembukaan wilayah food estate Bapak Ibu ya dengan irah-irah bahwa
militer diperbantukan untuk melakukan pembukaan lahan itu agar terjadi percepatan. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari intimidasi. Data-data lapangan saya menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang lahannya diikutsertakan dalam proyek ini tahu bahwa mereka terdaftar untuk program ini. Dan perempuan-perempuan yang tidak memiliki laki-laki di rumahnya itu juga tidak pernah tahu bahwa lahan mereka diikutsertakan. Lalu tiba-tiba besok harinya lahan mereka sudah bersih. Karena menggunakan ekskavator Anda bisa bayangkan secepat apa ya pembersihan lahan terjadi. Nah, bagaimana perempuan kemudian menghadapi situasi seperti ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di media bahwa food estate mengalami keberhasilan misalnya, tapi apakah Bapak Ibu pernah melihat lahan-lahan yang gagal? Nah, perempuan itu kan bahasa-bahasa kritik mereka tidak tidak selalu dan melulu menggunakan bahasa-bahasa yang keras ya, demo dan sebagainya. Tapi mereka menggunakan counter-counter publik yang sederhana tetapi cukup panas. Misalnya gosip di pelataran rumah ya. Itu saja mereka takut Bapak Ibu. Kalau tidak mereka akan didatangi oleh eh, tentara dan polisi yang mengatakan bahwa kalau nanti ada wartawan yang ingin wawancara, kalau lahan Bapak Ibu itu gagal, tolong jangan ya. Itu saja adalah bagian dari intimidasi. Ya, jadi perempuan tidak hanya mengalami alienasi dalam pembuatan kebijakan pembangunan mega proyek strategis nasional itu, tapi juga dampaknya yang tidak terlihat itu dialami oleh perempuan secara tidak langsung. Kalau laki-laki menghadapi intimidasi itu rasa takutnya adalah satu, maka perempuan 2 kali lipat merasakan itu. Nah, jadi ternyata dalam Gender Food System Network, perempuan itu lebih vulnerable dibandingkan laki-laki. Ya. Kalau meminjam istilah teori subject of masculine, hampir saja segala sesuatu itu, Bapak Ibu, hampir-hampir saja diterjemahkan sebagai masculinity privilege. Dari bagaimana kita mengolah lingkungan tadi ya seperti saya sebut, pembersihan lahan itu menggunakan himek. Ya tentu perempuan bisa diajarkan untuk menyetir himek yang besar itu. Tapi kemudian apakah eh, edukasi penggunaan himek yang besar itu diberikan kepada perempuan? Tidak. Ya. Kemudian teknologi dan infrastruktur, perempuan juga tidak terlibat. Political economic sectors juga perempuan tidak terlibat. Ketika panen seadanya itu dilakukan, kemudian proses distribusi dan perputaran roda hasil panen itu perempuan tidak dilibatkan. Dalam konstruksi sosialnya pun perempuan tidak dilibatkan. Bahwa kemeriahan food estate itu sangat maskulin begitu. Nah, jadi ya Bapak Ibu, dalam fase-fase demikian ya, perempuan itu mengalami 5 phase of oppression, 5 wajah dari penindasan. Setara dengan penindasan lingkungan itu sendiri. Ya, pertama mereka dieksploitasi. Upah perempuan itu sudah sangat rendah. Pengambilan tenaga kerja dan sumber daya perempuan untuk kelompok tertentu itu secara sistematis terjadi. Mereka dieksploitasi. Bahkan dalam istilah politik ekonomi, ya kalau Bapak Ibu membaca tulisannya Philip MC Michael misalnya yang mengatakan bahwa faktor reproduksi itu juga penting dalam Peason Project ya, bahwa pertanian itu juga sangat berkaitan dengan urusan reproduksi dan kinship atau kekerabatan ya. Petani-petani tradisional itu tidak jelas pembagian honor sebagai pekerja dalam pertanian ya, tidak ada pembayaran upah bagi petani keluarga. Nah, hal itu juga terjadi ketika tanah yang ikut sertakan dalam proyek food estate kemudian dipekerjakan, mereka tidak mempunyai upah yang jelas. Tanah mereka diikut sertakan, tapi mereka tidak diikut sertakan sebagai human labor-nya, sebagai pekerja dari proyek food estate. Jadi seolah-olah negara dan juga korporat di dalam sana mereka mendapatkan tenaga kerja gratis.
Karena mereka meminjam lahan, otomatis orang juga tidak mau memberikan lahan itu untuk orang lain yang menggarap. Akhirnya mereka menggarap dengan sukarela lahan tersebut. Nah, pada fase inilah perempuan sumber daya mereka dieksploitasi. Nah, dan mereka tidak memahami itu dan tidak menyadari itu. Kemudian perempuan dimarginalisasi, Bapak Ibu. Pada saat pembersihan lahan, perempuan tidak diikut sertakan. Pada saat penanaman, ada wacana untuk penggunaan teknologi. Siapa yang menyetir drone? Laki-laki. Kemudian pada saat pemupukan, pemberian pestisida, perempuan tidak diikut sertakan dalam hal itu. Kemudian dalam proses panen yang menggunakan mesin-mesin teknologi pertanian, paling banter perempuan adalah memungut sisa-sisa yang ada di lahan. Lagi-lagi perempuan dimarginalisasi. Tapi kalau kembali kepada traditional ways, cara mereka sebenarnya bekerja tidak demikian, apalagi orang-orang Dayak. Perempuan terlibat dalam semua stage pertanian. Di tempat lain sebenarnya sama, kurang lebih sama ya. Tapi modernisasi pertanian itu juga memarginalisasi perempuan. Nah, ketika perempuan tidak diikut sertakan, perempuan lagi-lagi kehilangan akses kepada ekonomi. Nah, selain itu, perempuan juga powerlessness, ketidakberdayaan. Mereka tidak mampu mengontrol kondisi hidupnya, terutama dalam konteks kerja, keputusan, dan representasi. Ya. Siapa yang diikutkan untuk yang berada dalam proyek? Yang mengambil keputusan adalah laki-laki, begitu. Ketika saya menghadiri sosialisasi dari pemerintah ya bersama dengan para ahli-ahli dan profesor dari ITB dan UGM misalnya. Apakah perempuan hadir? Perempuan yang notabene seorang petani tidak, laki-laki. Bahwa humans is men. Men itu adalah sebagiannya perempuan. Maka perempuan itu bukan subjek yang utuh, tapi dia adalah setengah. Setengah yang harus direpresentasikan humannya oleh laki-laki. Nah, maka dia powerlessness, dia tidak berdaya. Kemudian kultural imperialisme. Dominasi budaya patriarki dijadikan standar universal. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam proyek ini ya, itu dihadirkan dengan nuansa yang sangat kelaki-lakian. Kehadiran militer dengan pistol saja atau dengan senapan saja itu sangat maskulin ya. Kalau seandainya bicara pendekatan terhadap perempuan, apakah perlu melakukan pendekatan yang seperti itu? Ya, jadi secara kultural mereka juga dipinggirkan, mereka juga dikonstruksi sedemikian rupa agar berada di pinggiran. Dan kekerasan, ada banyak sekali macam kekerasan yang melintangi perempuan dalam kerjaan food estate ini. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu di food estate juga menyediakan peternakan untuk ayam ya, ayam broiler dan juga mereka menyebutnya itik atau bebek ya. Tidak ada banyak peran perempuan yang ikut campur dalam sini. Nah, kemudian bisa dilihat pada saat saya menghadiri rapat, hampir saja notabene men's preference. Semuanya adalah preferensi laki-laki petani. Ya. Meskipun juga sebenarnya mohon maaf, preferensi petani terkait dengan proses pertanian dan lingkungannya, ya, lingkungannya itu ditolak mentah-mentah oleh negara dan para expert di bidang pertanian tadi. Tapi lagi-lagi representasi perempuan tidak dihadirkan, gitu ya. Nah, jadi ketika berbicara bagaimana membuka lahan hutan ini, bagaimana cara bercocok tanam di lahan gambut, ya, beras apa yang digunakan? Ketika laki-laki mengatakan kami punya beras lokal, kami menyebutnya beras tahun, kami punya 21 varietas beras lokal yang bisa digunakan oleh pemerintah. Oh tidak, untuk mendorong produksi 3 kali panen kita harus menggunakan varietas unggul ini. Nah, sementara yang menjaga keberlangsungan benih-benih itu kan perempuan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ya bagian pengelolaan lahan ya yang sebenarnya juga menindas perempuan itu juga terbagi menjadi
pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Ya. Laki-laki dianggap mempunyai pekerjaan yang mempunyai nilai tinggi. Padahal perempuan bisa saja ya menggunakan jika mereka diedukasi. Tapi ya inilah faktanya ya Bapak Ibu bahwa secara pembagian kerja perempuan tidak terlibat. Nah, Bapak Ibu ini bisa dilihat gambar ini adalah pemukiman migrasi baru ya, yang dihadirkan oleh pemerintah yang didatangkan dari wilayah lain ke Pulau Kalimantan. Bisa dilihat di sana ada sebenarnya lebih banyak lagi ya, ini seperti komplek perumahan seperti itu ya. Nah, sebenarnya tinggi dari antara jarak tanah ke rumah itu sangat tinggi Bapak Ibu, tapi karena di foto ini terlihat rendah. Nah, jadi kalau terjadi musim banjir, ya, apa yang akan terjadi? Mereka akan menggunakan perahu ke sana kemari. Bahkan untuk mengakses komplek ini saja mereka masih menggunakan jalur air ya. Jadi bisa terlihat bahwa kanal-kanal kecil ini adalah jalur akses utama mereka sebagai alat untuk bertransportasi. Nah, Anda bisa bayangkan ketika tidak punya pekerjaan akibat banjir, apakah perempuan pergi juga? Kebanyakan perempuan tinggal di rumah. Apa yang mereka harapkan? Janduk atau jaminan hidup yang kita sebut dengan bantuan sosial. Jadi mereka tidak selama setahun itu tidak boleh pergi dari kawasan ini. Jadi laki-laki akan pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, sementara perempuan tertinggal di rumah-rumah ini. Maka perempuan secara ekonomi semakin tidak aman. Ya. Mengeksploitasi lingkungan sama dengan mengeksploitasi perempuan. Mereka tidak aman secara ekonomi, mereka tidak aman secara psikologis, ya, mereka tidak aman secara sosial. Pemukiman baru ini itu terletak di tengah hutan, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak aman secara sosial. Tidak aman secara sosial itu banyak penafsiran ya. Mereka karena tadi bergantung kepada janduk ya, jaminan hidup, ya interaksi sosial pun juga terbatas ya. Interaksi sosial juga terbatas. Nah, bagaimana kemudian perempuan melawan ya, weapon of the weak atau senjata orang-orang lemah ya. Saya meminjam istilah itu meskipun saya juga tidak mengatakan perempuan seutuhnya lemah gitu ya. Nah, perempuan menantang konstruksi sosial. Apa ini? Gambar apa ini Bapak Ibu? Ya. Ini sebenarnya adalah gambaran warung. Ya. Ini adalah gambaran warung. Nah, jadi ketika perempuan pada saat land clearing itu tidak dilibatkan, perempuan dalam fase pertaniannya tidak dilibatkan, apa agensi yang bisa dilakukan oleh perempuan? Mereka membuka warung. Warung mereka marketnya adalah para pekerja yang notabene-nya adalah laki-laki. Nah, jadi kenapa sekarang warungnya tutup? Karena food estate-nya sudah tidak berjalan, tidak ada pekerja lagi yang bekerja, tidak ada lagi pasar ataupun market yang tersedia. Akhirnya warungnya tutup, mereka kembali ke ruang domestik. Ini adalah bagian dari konstruksi sosial. Meskipun laki-laki di rumah mereka tidak ada karena laki-laki bekerja ya. Karena laki-laki bekerja, mereka semua membuka warung yang notabene-nya pembelinya adalah pekerja-pekerja infrastruktur, pembangunan jembatan ya, memperbaiki jalanan, memperbaiki aspal dan sebagainya. Jadi perempuan menantang konstruksi sosial. Kemudian bagaimana dengan perempuan-perempuan muda? Ini mirisnya Bapak Ibu. Ini mirisnya. Ketika lingkungan sudah tidak bersahabat, setiap tahun hampir saja banjir, irigasi tidak berfungsi sedemikian rupa untuk mengalirkan air bah ketika terjadi hujan deras, ya. Perempuan-perempuan muda tidak mempunyai solusi yang cukup signifikan untuk merubah hidup mereka. Mereka beranggapan bahwa orang tua saya miskin, apalagi melihat ibu mereka hanya diam di rumah. Solusi yang mereka nilai
sebagai solusi itu adalah nikah dini. Kenapa? Yang mereka lihat adalah ibu-ibu mereka, orang tua mereka, istri-istri itu yang menunggu, menunggu uang-uang dari suami-suami mereka yang bekerja keluar akibat lingkungan yang sudah rusak. Jadi perempuan-perempuan ini memilih nikah dini. Nah, ini adalah foto di mana terjadinya upaya untuk mensahkan pernikahan anak. Nah, atau yang kita sebut dengan apa istilahnya? Saya tunggu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istilahnya saya lupa istilahnya. Dispensasi nikah, ya, dispensasi nikah. Nah, jadi perempuan-perempuan yang melihat orang tuanya seperti itu akan mengcopying, echoing, gemaan itu diulang, diartikulasikan sama, diterjemahkan sama. Sehingga daripada malu meminta kepada orang tua, lebih baik meminta kepada suami. Meskipun sebenarnya suami yang mereka nikahi tidak cukup mapan, Bapak Ibu. Lagi-lagi sebenarnya laki-laki yang juga putus sekolah, laki-laki yang bekerja dalam non-formal sektor yang juga pekerjaan mereka itu serabutan begitu. Nah, jadi perempuan dalam fase ini ketika mereka terdampak kerusakan lingkungan, kemudian didatangi oleh sistem corporate state yang juga tidak menguntungkan perempuan, inilah solusi mereka. Jadi ketika banyak para ahli hukum keluarga mengatakan hentikan nikah dini, ya betul begitu kan. Betul bahwa nikah anak itu harus dihentikan, tapi faktor pendorongnya itu harus dilihat begitu. Faktor pendorongnya itu sangat kompleks. Mengapa pernikahan ini di pedesaan seperti ini bisa terjadi? Jadi hanya semata mengatakan bahwa ayo hentikan itu tidak bisa karena permasalahan itu tidak di situ, tidak segamblang itu lahir ya. Nah, kemudian agensi perempuan terlibat di belakang layar, Bapak Ibu ya. Ketika bicara pekerjaan pertanian yang didatangkan oleh food estate tadi sangat maskulin ya, Bapak Ibu bisa lihat ya mesin besar ini yang dikendarai oleh para laki-laki ya. Ketika salah satu perusahaan yang menang tender dari food estate itu terhutang, apa yang perempuan lakukan? Mereka membisiki para laki-laki untuk melakukan sita bulldozer dan demo. Jadi perempuan terlibat di belakang layar. Mereka memasak untuk para pendemo. Nah, jadi untuk mempertahankan surplus ekonomi rumah tangga, mereka berusaha mengontrol suaminya untuk melakukan demo terhadap perusahaan yang tadi yang melakukan debt atau hutang terhadap pekerja-pekerja food estate. Nah, usaha-usaha tadi tidak cukup, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu turun langsung ke wilayah food estate, ya, eks pengembangan lahan gambut, hampir saja lahan-lahan ini itu dikelilingi oleh perusahaan sawit. Nah, meskipun perkebunan dan pertanian corporate state ini sangat maskulin, mereka menentang aliansi ya. Meskipun 2 hektar lahan, 1000 hektar lahan ini sangat sepi dan hanya laki-laki yang bekerja, ya saya melihat banyak perempuan yang membawa anak-anak kecil untuk memungut ya, memungut tandan-tandan yang sudah terlepas ya, tersisa-sisa dari pohon-pohon sawit ini. Nah, jadi perempuan menentang alienasinya. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan-pekerjaan maskulin. Tapi mereka menentang. Mereka ingin terlibat. Meskipun sebenarnya juga sangat mengerikan ya kalau saya saksikan ketika saya datang ke perkebunan ini sangat sepi seperti itu dengan jarak yang sangat jauh misalnya yang sebenarnya bisa sangat rawan dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan sebagainya. Tapi mereka menantang ya. Karena lahan food estate itu tidak menjanjikan. Lingkungan juga tidak mendukung untuk melakukan pertanian dan perkebunan. Mereka terpaksa ya pergi ke perusahaan-perusahaan perkebunan untuk bekerja sebagai buruh lepas. Nah, apa yang bisa sebenarnya kita lakukan begitu dan apakah kemudian agensi perempuan itu hanya diberikan begitu ya, maksudnya agensi perempuan itu hanya bagian dari pemberian, tapi sebenarnya tidak. Perempuan harus creating job. Mereka ya seperti yang mereka lakukan, mereka menciptakan pekerjaan mereka sendiri, mereka reskilling, mereka membangun skill ulang gitu ya. Ketika
perempuan teralienasi dari proyek food estate, mereka membuat warung ya. Jadi perempuan meskipun seolah-olah terkesan pasif, sebenarnya mereka aktif dengan keterpinggiran itu. Sebenarnya masih banyak data yang ingin saya ulik, tapi saya rasa akan lebih kaya ketika kita sharing, membuka wawasan, dan enlighten bersama dalam diskusi ya. Mungkin itu saja dulu. Em, saya stop share, mari kita diskusi. Bapak Ibu silakan saya kembalikan ke moderator Vanessa. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hidayah telah menyampaikan eh, materinya. Kemudian eh, kita lanjutkan ya sesi keempat, sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya nih tentang yang telah disampaikan tadi. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Aminuddin. Iya, makasih Bu. Menarik Bu tadi penyampaiannya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya yang eh, apa ya ada di pikiran saya sekarang sejak yang disampaikan tadi bagaimanapun estate itu dibuat, kemudian dengan pengawalan yang ketat, saya kok bingung kenapa bisa begitu. Ini kan untuk masyarakat ya, kayak kalau memang food estate untuk masyarakat ya kenapa harus seperti itu modelnya. Kemudian yang berikut, eh, yang dulu itu kan food estate itu direncanakan untuk pertanian ya, untuk menghasilkan pertanian. Dalam hal ini mungkin tanah apa ya, pertanian eh, padi misalnya. Tetapi tiba-tiba kok berubah apa yang disampaikan tadi, apa yang dilakukan tadi diteliti. Bahkan kalau dalam berita itu dari padi, tanaman padi yang tadinya di awal direncanakan tiba-tiba berubah jadi apa ya, jagung, kemudian berubah jadi singkong. Ini nggak tahu. Tadi bahkan terakhir tadi berubah jadi kelapa sawit. Ini gimana sebenarnya, eh, yang saya ingin tanyakan kan dalam pikiran saya bahwa kok direncanakan yang lain, hasilnya yang lain gitu. Eh, Mestinya kalau memang perencanaannya bagus ya, perencanaannya bagus, kalau itu program, apalagi itu menjadi program nasional ya, harusnya direncanakan dengan baik. Kemudian sepaham saya pernah ke apa ya, saya pernah ke Kalimantan Tengah juga, eh, melihat-lihat saya beberapa hari di situ, tapi tidak sampai ke hutan lah, tidak sampai ke hutan yang jadi estate tadi. Saya melihat memang untuk kondisi yang tanah yang ada di kota kan tidak untuk pertanian ya agak-agak mungkin agak susah gitu. Tetapi saya tidak tahu kalau di daerah hutan ya. Yang intinya bahwa yang tadi yang saya sampaikan Bu Nurdaya, mungkin yang saya simpulkan adalah kenapa kok di perencanaan lain kemudian di hasilnya yang lain. Yang kedua mungkin jadi risetnya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kok dibuat itu seperti hal yang sangat eksklusif sekali, sehingga bahkan orang-orang yang di sana pun susah, untuk orang yang di Palangkaraya misalnya di Kalimantan Tengah lah, susah untuk mengakses pada saat itu. Makasih Bu. Baik, Vanessa, mau Ya, langsung makasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Aminuddin. Baik Bu, terima kasih kepada Bapak sebelumnya ya. Ini untuk pertanyaannya apakah langsung dijawab atau ditampung dulu, Ibu? Boleh ditampung dulu, boleh. Karena saya lihat ada 2 orang masih yang bertanya, Vanessa. Baik, terima kasih kepada Ibu. Mungkin kepada Bapak Paulus Raga, mungkin dipersilahkan ya, karena tadi duluan mengangkat tangan. Dipersilahkan kepada Bapak. Ya baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Terkait tadi masalah
food state yang akhir-akhir ini berkembang di tempat-tempat lain juga, seperti di Papua, tapi itu sudah skala besaran sampai jutaan hektar yang dikelola di sana. Persoalannya kalau perempuan-perempuan di daerah food state yang tadi yang digambarkan dalam konstruksi sosial, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Itu pun tadi dicontohkan, mungkin mereka membuka warung-warung sekedar untuk mendapatkan hasil dari pekerja-pekerja yang ada di situ. Ini bagaimana sebenarnya kita bisa membuat suatu lembaga, misalnya ada kegiatan-kegiatan proyek yang masuk di suatu daerah yang notabene di situ perlu membuat satu bargaining bahwa kehadiran perempuan di daerah-daerah situ perlu diberdayakan. Tentunya tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan Ibu tadi untuk pendapatan, ya upah kadangkala dibedakan antara pria dan perempuan. Masalahnya kalau misalkan ukurannya dalam satuan volume atau kilo, ya tentunya memang fair siapa yang lebih banyak yang dikerjakan itu yang mendapat upah yang lebih banyak. Tapi kalau upahnya upah harian, sebenarnya itu tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ini bagaimana kita mensosialisasikan ini sehingga perempuan-perempuan itu dalam konstruksi sosialnya pada setiap proyek-proyek yang ada betul-betul termanfaatkan dan bisa menambah ekonominya. Tadi dicontohkan juga Ibu bahwasanya bisa terjadi kawin muda. Ya dulu ada pemeo tentunya. Ya mungkin sekarang sudah berkurang karena meningkatnya pendidikan, antara pendidikan. Ada pemeo perempuan itu sebagaimanapun juga katanya sekolahnya sampai setinggi apapun tetap dia ke dapur. Ini pemeo ini yang sudah kadangkala yang membuat ini bagaimana mendorong sebenarnya apalagi kan sekarang itu sampai tingkat SMA mungkin apalagi sekolah negeri itu tentunya sudah bebas biaya pendidikan. Ini mendorong dari masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan tadi nantinya ditambah dengan usaha-usaha keterampilan nantinya jadi tidak aja sebagai pekerja upahan kalau ada proyek masuk di suatu daerah tapi peningkatan lebih jauh dan mungkin peningkatan untuk lapangan kerja bagi dia juga bukan segitu juga bisa dia sudah keluar dari daerahnya juga yang mungkin meningkatkan pertambahan itu. Jadi memang dulu kalau kita lihat Bu ya zaman saya masih kecil dulu SMA saya situ ada anak misalkan sudah tamat SD aja perempuan itu sudah dikawinkan. Memang ada pemilihan lama dulu itu semakin banyak kelompok dalam keluarga itu apalagi kalau di masyarakat tani tentunya lahan yang digarap itu semakin banyak dan pendapatan dari hasil tani itu semakin bertambah. Tapi lambat laun itu sudah saya nggak pernah lihat lagi di daerah saya itu yang paling banter dia SMA lulus SMA. Tapi dulu lulus SD sudah ada yang dikawinkan. Apalagi kalau itu sudah sejodoh orang tuanya masih lulus SD itu sudah dikawinkan ya. Itu Bu. Terkait tadi yang dicontohkan Ibu juga, saya lihat ada kelapa sawit itu. Kalau ekspor kelapa sawit di dua daerah, dua negara tadi cukup tinggi, ya seperti untuk Cina dan India. Ini ada korelasi antara kebutuhan dari kelapa sawit tadi ini, ya CPO di daerah ini, ya di negara ini, karena penduduknya tinggi. Karena bagaimanapun juga hasil daripada kelapa sawit ini banyak turunannya. Di samping tadi itu kebutuhan pokok kalau kita dalam negeri itu untuk minyak goreng. Tapi saya pernah mendengar bahwa kelapa sawit ini bisa sampai 100-an dia punya turunan produknya, termasuk dipakai untuk wanita untuk bikin bahan-bahan kosmetik dari minyak kelapa sawit ini. Belum lagi berkembang sekarang digunakan juga untuk B20, B30, B50. Menjadi masalah di sini, Bu. Pernah kan terdengar beberapa lalu itu emak-emak ini demo karena naiknya harga minyak goreng, ya kan? Pernah.
itu naik sampai 30-an ribu itu per liter kalau nggak salah ya. Nah, itu demo. Kenapa terjadi demikian? Karena di pasar internasional itu harga kelapa sawit harga dari CPO itu meningkat sehingga kecenderungan daripada pengusaha itu mengekspor sehingga untuk dalam negeri itu juga terkurangi. Maka waktu itu terjadilah demo emak-emak ini terhadap minyak goreng. Karena bagaimanapun itu minyak goreng bagian pangan yang tidak terlepas sampai mulai dari anak kecil pun juga kira-kira kalau kita hitung konsumsi minyak goreng ini per orang per kapita bangsa kita ini berapa? Itu bisa dihitung. Dengan demikian sebenarnya juga sudah ada yang dibuat kebijakan yaitu kebijakan DMO, Domestic Marketing Obligation. Jadi ada porsi-porsi yang dibutuhkan seberapa besar kebutuhan masyarakat kita terhadap minyak goreng itu sehingga tidak nantinya orientasi ekspor dan kekurangan dalam negeri. Yang saya mau tekankan di sini Kalimantan ya bagian daripada daerah juga penghasil perkebunan kelapa sawit ini bagaimana apakah tidak bisa itu dalam bentuk yang seperti lalu itu kita dengar ada istilah PIR perkebunan interakyat ya. Nah ini bagaimana memberdayakan perempuan kalau misalkan ada perkebunan-perkebunan yang dibuka supaya dia berpenghasilan di situ berkontribusi. Saya pikir itu sementara saya dari Bu, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Paulus. Ya, mungkin mungkin terakhir dulu ya Bu, satu orang penanya lagi, mungkin ketiganya bisa dijawab setelah ini. Baik, mungkin kepada Ibu Zalpa yang ingin bertanya, dipersilahkan Bu. Kepada Ibu Zalpa, mungkin mic-nya bisa dibuka dulu Bu kalau ingin bertanya. Ya, oke. Suara saya udah bisa terdengar, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Ibu atau Mbak ya, soalnya kayaknya masih muda banget nih. Ibu Nur Aja, Hidayat. sudah punya anak. Oh iya, ya, Ibu Nur Hidayat. Iya, jadi bicara tentang food estate, ini sebenarnya tadi ada hubungannya juga dengan Pak Paulus, bahwa sepertinya harus dibuat semacam asosiasi atau lembaga di suatu tempat di wilayah food estate itu supaya kita para kaum perempuan ini yaitu tadi tidak terintimidasi atau tidak terdiskriminasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Karena memang di mana ya di negara ini gimana ya sulit ya sekali bahwa untuk suatu program itu pasti berkaitan dengan politik. Nah, seperti food estate di Kalimantan Tengah dengan alasan bahwa lahannya masih gambut, tidak subur sehingga tidak bisa apa namanya dijalankan program ini lalu pindah ke Papua gitu kan. Jadi eh, saya juga miris sekali ya, kapan ini negara kita ini mau maju gitu. Karena untuk suatu hal seperti itu aja kita tidak pernah tuntas programnya. Seperti food estate di Kalimantan Tengah harus pindah lagi ke ini. Jadi belum fokus di suatu wilayah, dikembangkan, benar-benar diseriusin, lalu pindah lagi ke wilayah Papua. Di mana kita tahu sendiri di wilayah Papua, saya bukan mau apa ya, mau mendiskriminasi atau bagaimana ya. Di Papua sendiri kan wilayahnya agak sulit gitu. Nah, untuk akses orang-orang ke sana. Nah, apalagi kita para kaum perempuan di Papua itu, walaupun saya belum pernah ke sana ya, tapi ibu saya yang sudah pernah ke sana melihat langsung bagaimana para perempuan-perempuan di Papua itu eh, sangat eh, terbelakang sekali ya masalah pendidikan. Nah, jadi ya itu tadi yang dikhawatirkan saya gitu, yang dikhawatirkan saya ini bukan kecurigaan ya gitu, tapi dikhawatirkan karena masalah wanita-wanita di Papua mungkin dikhawatirkan kurang kritis gitu loh. Akhirnya food estate itu dipindahkan ke sana. Jadilah kita sebagai kaum perempuan akan semakin terpinggirkan gitu. Nah, akhirnya kita hanya eh, jadi kaum ya udah
ikut saja apa kata apa kebijakan dari pemerintah ini. Nah, itu yang menjadi poin penting buat saya, yang menjadi kekhawatiran saya gitu loh ketika food estate dipindahkan ke sana. Jadi dibutuhkan sekali adanya asosiasi, lembaga gitu yang menangani masalah perempuan ini supaya kita memiliki hukum yang kuat lah ya kalau di sana gitu. Mungkin seperti itu saja, Mbak. Oh iya, satu lagi boleh nggak? Satu lagi boleh, Ibu? Iya, jadi Silakan, Bu. kalau di Silakan. dalam ini ya perspektif kita sebagai umat Muslim gitu, saya tidak ini ya, semuanya sebenarnya secara general ya, bahwa memang sebagai seorang perempuan itu adalah madrasatul of madrasatul ula ya. Jadi bahwa kita itu pemimpin di dalam rumahnya. Nah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin, apalagi kita perempuan yang setelah menikah, kita memiliki anak, dan anak itu memang adalah generasi penerus kita, di mana kita memang harus benar-benar bagaimana memastikan bahwa generasi penerus kita ini akan menjadi generasi yang gemilang gitu. Nah, jadi menurut saya seharusnya kita sebagai wanita itu mendapatkan ini ya kontribusi dari negara ya, seperti di dalam pasal Undang-Undang Dasar nomor 33, bahwa kita itu sebenarnya harusnya ditanggung oleh negara. Jadi kita itu harusnya nggak memikirkan lagi nih gimana kita mencari nafkah. Seperti tadi kan ada yang buka warung dan warungnya harus tutup, dia harus mengurus anak, belum lagi tanggung jawab harus mencari apa namanya mata pencarian. Nah, itu juga yang menjadi apa suatu hal yang patut kita ini ya pikirkan gitu, dan kita prioritaskan di dalam bagaimana supaya pemerintah menomorsatukan apa namanya kaum perempuan ini. Ya, itu saja sih dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Zalpa. Eh, untuk ketiga penanya, apakah untuk Ibu Nur Hidayah, apakah tiga pertanyaan ini langsung dijawab dulu atau ada nih Bapak satu lagi, Bapak Daniel mau bertanya? Maaf, Mbak, saya ada satu ketinggalan, nanti saya lupa. Bisa nggak? Cuman sedikit aja. Ya, satu aja. Ya, sebelum saya lupa, nanti kelupaan. Eh, ini Bu Nur Hidayah, tadi saya lihat di pemaparan slide itu ada 4 presiden dan yang sedang menjabat sekarang. Pertanyaan saya, kok kita ngomong masalah perempuan sekarang ini, kok mana Ibu Megawati gambarnya di dalam, Bu? Saya nggak lihat. Nah, ini mungkin ada trik Ibu mengatakan karena perempuan itu terlalu artinya umpamanya di dalam konstruksi sosial disepelekan misalkan kan, apakah itu maksud Ibu? Sehingga saya lihat di gambar tadi ini kok nggak ada Ibu Megawati. Ya Bu, ya itu aja. Kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus, luar biasa, sangat kritis. Itulah tujuan short course kita ya, apalagi pendekatan dan teori ekofeminisme. Memang harus seperti itu Pak Paulus ya. Saya mulai dari Pak Aminuddin dulu ya, terkait dengan kenapa perencanaan ini kok jauh bergeser daripada rencana awal. Kalau versi Islam kan innama a'malu binniyat ya Pak ya. Gitu. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa persoalan ini itu akan selalu lurus gitu. Di lapangan itu tidak selalu seideal apa yang ada dalam policy brief yang dibuat atau harus sesuai dengan AMDAL yang sudah dibuat. Di lapangan itu tidak seperti itu. Ketika bicara food estate hanya lahan pengembangan lahan gambut milik pemerintah, tapi dia juga istilahnya mengakuisisi atau mengakomodasi lahan-lahan personal. Nah, sebenarnya banyak sekali kepentingan yang berkelindan, Pak. Orang warga desa yang lahan-lahannya, yang property right-nya ya, lahan milik mereka, tanah milik mereka yang juga diikut sertakan ke dalam proyek ini tuh tidak semua mereka mengiyakan.
Ada yang dipaksa terdaftar namanya tanpa mengetahui misalnya. Ada yang akal-akalan, Pak. Saya kasih contoh akal-akalan itu maksudnya adalah eh, mereka sudah punya kesadaran bahwa tes ini pasti akan gagal. Tapi saya akan mendapatkan kepentingan. Lahan saya yang kebetulan terbengkalai akan dibukakan oleh pemerintah. Apa yang terjadi, Pak? Bahkan ini dilakukan oleh seorang ustadz, Pak. Dilakukan oleh seorang ustadz. Setelah dibersihkan oleh pemerintah lahan food estate ini, dia menunggu selesai satu kali roda perputaran, satu kali panen, dan betul gagal karena terendam banjir hingga sampai ke pinggang. Lalu kemudian air surut, dia langsung menanam sawit, Pak. Jadi dalam perjalanannya itu banyak sekali, Pak, permasalahan kepentingan itu. Warga sendiri seperti itu begitu. Mereka menanam sawit, lalu kemudian pihak pemerintah antek-antek mereka yang saya sebut antek, mohon maaf, datang ke beliau, ke Ustadz itu. Kenapa kok ditanami sawit, Pak? Loh, ini kan lahan Bapak terdaftar ke program food estate, harusnya ditanami padi yang sudah kami berikan bantuannya, kami sudah memberikan pestisida, kami sudah memberikan pupuk, kami sudah memberikan kapur. Kenapa Bapak justru menanam sawit kayak gitu? Karena 2 juta hektar lahan itu tidak semuanya terdeteksi, tidak semuanya diawasi. Jadi kucing-kucingan begitu. Karena masyarakat tahu itu pasti gagal, ya saya nggak akan dapat untung, saya akan mencari untung. Nah, masyarakat sendiri tahu, Pak, bahwa sawit itu eksploitatif. Tapi mereka tidak punya pilihan. Saya hidup di daerah yang seperti ini. Lahan pencarian satu-satunya adalah ini. Bertani gagal. Kehidupan jadi petani pengangguran. Bapak bisa bayangkan kebanyakan orang tua renta di umur 30 ke atas, 40 tahun ke atas, mereka tidak diterima lagi menjadi buruh di perkebunan sawit yang ada di sekitar food estate. Mereka mengaku bahwa kalau saya diterima di perkebunan sawit, pasti mereka menolak karena saya sudah tua renta. Mereka tidak mau membayar saya kalau saya mati di perkebunan. Mereka tidak mau. Akhirnya saya yang sudah puluhan tahun mengabdi di persawitan, saya tidak boleh kalah dengan perusahaan sebelah. Saya sudah punya ilmunya. Food estate datang juga mempolitisasi saya. Ya, saya politisasi balik. Jadi dalam perjalanan program itu tadi seperti saya sebutkan, kenapa terjadi perubahan-perubahan ya tadi? Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan lain. Kemudian datang misalnya ketika dikatakan bahwa pemerintah menerima investasi dari luar. Salah satunya dari investasi dari Korea, Pak. Nah, dari Korea dan Jepang. Salah satu profesor Jepang itu datang. Nah, diharapkan profesor Jepang ahli pertanian ini membawa perubahan di dalam food estate. Tidak juga bisa terjadi. Bapak bisa bayangkan warga desa yang tidak pernah belajar ekonomi secara sistematis di ruang bangku sekolah itu pembicaraan mereka adalah ini ada investor baru pakai plat KH nomor 1 didampingi oleh gubernur. Ini katanya investasinya berapa ratus juta, berapa ratus triliun. Per diskusi warga desa itu sudah diskusinya ke sana gitu. Dan mereka melihat kepentingan seperti itu. Kepentingan lain misalnya, ini kepala desa, bukannya buruhnya datang dari desa sendiri, kok cari buruh di luar desa? Karena buruh di luar desa lebih murah. Jadi banyak sekali kepentingan-kepentingan yang berkelindan. Belum lagi monopoli berbagai bantuan, seperti peternakan misalnya. Peternakan itu awalnya mungkin mirip food estate, Pak. Tapi ujung-ujungnya hari ini milik pribadi yang dimiliki oleh aparat desa. Nah, ini yang membuat sebenarnya kerangka nasional, mega proyek nasional yang cita-citanya tadi positif, baik demi ketahanan nasional, dalam aplikasinya di lapangan itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang saling berebut seperti itu, kepentingan-kepentingan yang saling mengintervensi. Jadi itulah alasannya mengapa hal itu tersebut terjadi. Kemudian mengapa terasa eksklusif? Um, saya melihat bahwa mengapa menjadi terasa eksklusif karena dia adalah proyek strategis nasional. Dia mempunyai jangka waktu ya, karena kontraknya adalah 5 tahun dan dalam 5 tahun ini harus dalam 1 tahun harus 3 kali panen. Itulah alasannya mengapa dia sangat eksklusif. Mengapa kemudian ucuk-ucuk di desa dibangun helipad?
atau apa itu istilahnya kalau di bandara, tempat pendaratan darurat helikopter orang-orang dari pusat. Ya, karena dia proyek nasional. Kenapa diturunkan polisi yang banyak dan militer yang banyak? Karena dia proyek nasional dengan tenggat waktu dan juga visi yang sangat jelas itu, mereka mereka perlu ya, mengikuti ritme yang seperti itu, sehingga tidak banyak juga orang upaya-upaya dari, bukan top dari down tapi down up ya. Tidak ada suara-suara dari lokal, suara-suara warga desa, suara-suara pengetahuan indigenous yang diangkat dalam proyek ini. Karena meskipun dia tadi irah-irahnya adalah ketahanan pangan nasional, tapi Bapak bisa membayangkan warga desa yang katanya berada di lumbung pangan itu membeli beras, Pak. Warga desa yang katanya berada di lumbung beras itu ternyata membeli beras. Bayangkan, itu adalah pemikiran yang sangat aneh menurut saya. Warga desa yang tinggal di tengah-tengah perusahaan sawit, yang tanah mereka itu menjadi yang dipinjamkan ke perusahaan, mereka memberi minyak, Pak. Minyak itu mereka membeli gitu. Nah, ini yang aneh gitu. Tapi inilah faktanya. Kepentingan-kepentingan itu berkelindan dengan banyak, dan eksklusif itu ya karena tadi saya katakan ada kroni kapitalisme di dalam negara dan korporasi itu saling bergantungan, maka kepentingan inilah yang paling utama untuk bisa kita sebut dengan diutamakan untuk diraih dibandingkan kepentingan warga lokal yang menjadi objek program. Kemudian pertanyaan dari saya menyebutnya bukan pertanyaan tapi semacam pertukaran ide dari Pak Paulus ya, terkait dengan bagaimana sawit itu sebenarnya sangat bermanfaat, sawit, dan apakah kemudian saya sebenarnya sedang menyetir gitu ya untuk gambar-gambar presiden itu. Nah, jadi ketika saya berbicara food regime, sebenarnya gambar itu mengapa tidak memasukkan Bu Megawati, karena saya dalam pembacaannya tidak menemukan Bu Megawati dalam rezim-rezim pangan itu. Atau ini pembacaan saya ya Pak ya, belum tentu pembacaan Bapak, mungkin pembacaan Bapak lebih holistik. Nah, tapi ketika saya melakukan pembacaan, ya, program Food Estate di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut dengan MIFE. Nah, dan itu terjadi di Kalimantan, Papua, dan daerah Sumatera. Kemudian di era Pak Soeharto itu juga food estate. Nah, saya tidak menghadirkan Bu Megawati karena dalam pembacaan saya memang tokoh-tokoh inilah yang sebenarnya menginisiasi. Dan Pak Soeharto juga tidak secara inisiatif menghadirkan program food estate secara sendiri. Tidak. Long historinya itu panjang. Ternyata Pak Soeharto itu mengadopsi revolusi hijau yang diturunkan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia. Nah, pada zaman penjajahan koloni Inggris misalnya itu adalah rezim pangan pertama. Jadi sebenarnya trackingnya bukan persoalan apakah ada representasi presiden perempuan apa tidak, tapi secara historis saya menarik itu bahwa memang inilah tokoh-tokohnya begitu. Nah, kemudian menanggapi bagaimana kemudian Pak Paulus mengatakan bahwa sawit mempunyai banyak sekali manfaat, betul ya begitu. Dan kita sehari ini tidak bisa terlepas dari minyak goreng, betul ya. Saya pun sendiri bukan yang tidak menikmati ya, kemewahan yang dihadirkan oleh sawit. Saya pun sendiri menggunakan minyak goreng begitu. Nah, tapi kalau Bapak sendiri membaca bukunya seorang ekonom Austria, Ludwig van Mises, dalam bukunya The Anti-Capitalistic Mentality, dia mengatakan bahwa sejauh ya komoditas pasar itu digunakan untuk mengakumulasi kekayaan, orang-orang yang terdampak itu adalah orang-orang yang tidak bisa bersaing di pasar. Orang-orang yang tidak bisa bersaing di pasar, sementara pasar ditentukan oleh demand atau ditentukan oleh preferensi konsumen. Nah, jadi bagaimana sebenarnya orang-orang bisa mengubah sawit? Harus ada counternya.
ilmuwan-ilmuwan akademisi di bidang biologis misalnya, mereka harus melahirkan riset-riset terbaru yang juga harus mampu, ya. Sudah meta, artinya riset-riset mereka itu harus melampaui riset-riset terbaru terkait dengan kegunaan sawit. Misalnya di Eropa, Pak, mereka menolak minyak sawit karena mereka menyadari bahwa banyak sekali permasalahan sosial yang dilahirkan oleh minyak sawit. Mereka kemudian menggunakan minyak matahari. Saya di Jerman tidak menemukan minyak sawit. Ada, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Saya menggunakan minyak yang totally jauh sekali dari kita sebut dengan minyak sawit. Tapi itu minyak biji bunga matahari dan sebagainya. Nah, counter-counter seperti ini juga harus dihadirkan untuk menjadi pilihan bagi konsumen. Nah, jadi saya rasa akademisi ya, hari ini akademisi juga meskipun mereka tidak anti kapitalistik atau mereka tidak anti governansi, tapi akademisi sebagai garda utama yang seyogianya netral, mereka juga harus bisa memperkenalkan counter-counter baru, alih-alih menjadi teknokrat ya, dalam proyek-proyek yang saya sebut dengan kroni kapitalisme tadi. Kemudian apa yang direspon oleh Bu Zalfa, saya sangat mengapresiasi betul ya. Dan saya ingin menambahkan satu poin penting terkait representasi perempuan. Bahkan bapak-bapak di sini, ya, bapak-bapak di sini itu sudah tercerahkan begitu. Mungkin jauh lebih dari ini. Bapak-bapak di sini bahkan sudah menyadari tentang bagaimana seharusnya perempuan diberdayakan. Nah, sebenarnya suara-suara seperti ini harusnya disuarakan juga oleh laki-laki, Pak. Meskipun perempuan juga merepresentasikan dirinya, harusnya laki-laki juga merepresentasikan itu. Nah, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Zalfa. Waman madrasatul ula. Nah, perempuan tidak hanya harus menginternalisasi pengetahuan. Itu yang dikatakan Bu Zalfa. Saya 100% sepakat. Tapi tokoh-tokoh maskulin yang saat ini menghegemoni itu juga harus menyadari itu. Harus merepresentasikan itu, harus memberikan pencerahan yang sama. Jangan membiarkan perempuan berjuang. Ya, hari ini banyak. Contohnya misalnya saya membawa satu ada yang sangat feminin, Kongres Ulama Perempuan atau KUPI. Tokoh laki-lakinya hanya ada 2. Bahkan yang paling mencolok dari Kongres Perempuan Ulama Indonesia perempuan itu hanya 1 laki-lakinya. Padahal apakah salah seorang ulama laki-laki merepresentasikan kepentingan ulama perempuan dalam penafsiran misalnya? Nah, inilah pentingnya kita membumikan ekofeminisme, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki agar kesadaran ini kemudian semakin membumi, semakin berkembang dan juga semakin mengekspansi begitu. Barangkali itu saja dulu, Mbak Anissa. Ya, Mbak Anissa. Baik, untuk penanya tadi, apakah sekiranya sudah jelas nih, atau apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita berlanjut ke penanya berikutnya ya? Ya Mbak, saya cuman tadi yang semestir itu Bu Nureda terkait dengan untuk produk kelapa sawit ini, ya, karena itu untuk produk CPO di pasar ini permintaan cukup tinggi dan itu memang kebutuhan siapapun, anak kecil pun itu butuh minyak ya. Nah, persoalannya sekarang, apakah misalkan masyarakat-masyarakat di daerah itu di mana potensi untuk tumbuh kelapa sawit ini, kenapa tidak diberdayakan peran perempuan yang ada di daerah-daerah situ? Misalkan ini kan sudah Kalimantan Selatan, Timur, mungkin Barat juga nantinya, itu bisa untuk perkebunan kelapa sawit untuk skala kecil dan meningkatkan ekonomi dari masyarakat di situ. Adakah pola-pola seperti dulu itu perkebunan inti rakyat?
Jadi peran daripada kebun-kebun masyarakat itu bisa menghasilkan, ya. Mungkin saja dia tidak lagi mencari pekerjaan di perusahaan yang besar, tapi karena dia punya lahan di situ bisa juga menghasilkan dari kelapa sawit dia tanam di situ. Saya pikir itu, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Nisa izin langsung ya, biar nggak lupa. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan Pak Paulus. Saya sangat sepakat bahwa untuk mendongkrak perekonomian pedesaan dan perempuan di daerah rural, itu perempuan harus terlibat. Permasalahannya Pak, seperti misalnya janda misalnya, mereka punya tanah. Mereka punya mimpi Pak, punya perkebunan sawit sendiri. Alih-alih misalnya harus mengikuti perusahaan sawit di desa tetangga. Tapi kemudian yang menjadi masalah itu adalah modal atau kapitalnya. Ya. Modal atau kapital. Maintaining perusahaan sawit pun juga tidak mudah begitu. Untuk dihadapi oleh seorang single perempuan, single mom misalnya, itu tidak mudah begitu. Dan pekerjaannya memang pekerjaan seperti yang Bapak Paulus amini, bahwa misalnya untuk mencongkel sawit yang ada di atas pohon setinggi 2 meter saja Pak, itu kan 1 ton dan buah itu aja bisa sampai 20 kilogram. Laki-laki saja itu bisa keseleo Pak gitu untuk mencungkil itu. Jadi memang harus ada mekanisme untuk reskilling perempuan. Kalau misalnya pembaharuan teknologi panen misalnya, panen untuk memanen sawit misalnya, seyogianya ya para engineer di bidang teknologi pertanian ini memikirkan misalnya bagaimana penggunaan alat pertanian ini agar ramah perempuan misalnya begitu. Atau misalnya penggunaan pestisida itu ramah perempuan misalnya gitu. Ketika perempuan melakukan penyemprotan, apakah perempuan mungkin melakukan penyemprotan? Bisa saja dan mungkin saja. Tapi apakah kemudian dalam konteks penyemprotan perempuan itu kesehatan laki-laki dan perempuan versus itu bisa dibandingkan apa tidak? Maka perlu terjadi penelitian lanjutan. Apakah ramah terhadap perempuan? Apakah easy to woman to use it or not? Gitu. Nah, jadi memang Pak, memang saya tidak mengatakan bahwa perempuan itu lemah sebagai subjek, tapi saya mengatakan mereka istimewa. Kebutuhan istimewa mereka itu harus diakomodasi. Peralatan-peralatan berat pertanian, misalnya bulldozer itu misalnya. Tenaga, pikiran, itu harus seyogianya juga harus bisa merepresentasikan kebutuhan perempuan. Sebagaimana kita membuat baju. Baju laki-laki ada baju perempuan. Kita tidak membuat teknologi pertanian yang ramah perempuan juga begitu. Akhirnya apa yang Bapak Paulus katakan, ekonomi rural daerah, alih-alih perempuan dengan keistimewaan mereka yang lebih cenderung penuh kasih sayang, luwes, lembut, mereka tetap bisa bekerja dengan hal yang sama. Ini adalah pekerjaan besar sebenarnya, Pak. Pekerjaan peradaban begitu. Tapi inisiasi Pak Paulus saya rasa itu cukup besar dan itu adalah pekerjaan banyak orang, pekerjaan banyak para akademisi, banyak para pembuat kebijakan begitu Pak ya. Itu semua PR yang luar biasa yang harus kita selesaikan begitu Pak. Kalau kita membaca situasi terkini, ya ada beberapa situasi di mana perempuan tidak bisa mengakses ya karena secara realistis itu tidak bisa mereka akses begitu. Bagaimana Pak Paulus? Ya, Bu. Satu lagi, Bu, ya, yang terkait dengan apa tadi itu ya teknologi ya. Ibu tadi sempat mengatakan mekanisasi pertanian. Saya pikir untuk wanita kan tidak masalah juga. Kalau kita lihat misalkan di daerah tambang di Tembagapura sana, itu perempuan bawa alat berat. Jadi kalau untuk masalah mekanisasi di pertanian, saya pikir tinggal persoalannya bagaimana membuka jalan bagi perempuan-perempuan itu melakukan pelatihan untuk keterampilan menggunakan alat mekanisasi pertanian ini sehingga peningkatan dia bukan sebagai pemetik saja tapi bagaimana dia ditingkatkan dia punya jobnya sehingga salary-nya juga bisa nambah Bu. Kira Bu. Kasih Bu. Saya sepakat sama Pak Paulus.
Luar biasa, betul, betul. Enggak. Sebenarnya pemikiran Pak Paulus ini progresif sekali ya, progresif sekali. Dan harus ya seperti Pak Paulus ini ya sebenarnya duduk di kursi-kursi panas, Pak. Iya, iya. Bagaimana, Pak Nisa? Betul sekali. Baik, apakah mungkin ada lagi sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya? Dari penanya Ya, sebelumnya tentu mungkin saja sudah ke cukup ya. Bapak dan Bapak Dani. Mungkin tadi kepada Bapak Daniel yang sebelumnya telah mengangkat tangan lebih dulu ya. Dipersilahkan kepada Bapak Daniel. Terima kasih Mbak Moderator, terima kasih narasumber yang sangat luar biasa, pengalaman yang indah pribadi saya. Salam hormat kepada Bapak Ibu peserta short course di hari ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Kristanto Sitorus. Saat ini saya berada di Tangerang Selatan mengikuti Zoom meeting ini. Saat ini saya sebagai mahasiswa juga di UNS riset terkait dengan ilmu hukum bisnis. Saya coba menanggapi terkait dengan hasil paparan dari narasumber terkait khususnya peran perempuan dalam perubahan sosial, adanya food state, dan juga terkait dengan isu perkebunan sawit ya. Jadi pertama, bahwa peran perempuan memang kami dari kaum Adam sangat setuju bahwa peran perempuan itu tidak ada nomor dua, apalagi ditiadakan. Yang kedua, kalau melihat terkait dengan kawasan food state yang didominasi sudah berubah menjadi perkebunan sawit, hal ini menjadi fokus utama pembicaraan apa yang dilakukan peran perempuan ataupun istri-istri dari pekerja yang terlibat kegiatan di lokasi riset yang disampaikan dari narasumber, bahwa ada hal kecil saya pernah melihat di daerah Sumatera Utara, selain tadi disampaikan seperti harus teknologi menyesuaikan dengan peran perempuan, kekuatan perempuan ataupun yang bisa dilakukan perempuan terhadap teknologi, ya itu sangat dimungkinkan, tapi itu punya kepentingan politik ekonomi dari korporat ataupun pemerintah itu sendiri yang butuh jangka panjang untuk penyesuaian. Tapi peran kecilnya yang saya tawarkan adalah bahwa hal kerajinan tangan yang bisa dilakukan perempuan tanpa modal besar, yaitu apa? Seperti salah satunya kerajinan membuat sapu hijau ya ataupun sapu lidi yang bahannya dari daun ataupun tandan dari sawit itu. Sehingga kalau ini dielaborasi sama pemerintah dengan perusahaan yang menangani, itu bisa salah satu menyelesaikan masalahnya. Itu pandangan kami. Yang kedua, terkait dengan topik perkebunan sawit, sebagaimana yang saya baca di Google bahwa memang untuk lahan perkebunan sawit data 2024 berdasarkan data Kementerian Perkebunan tercatat dan tersampaikan secara resmi bahwa lahan perkebunan sawit se-Indonesia tidak kurang 16,8 juta hektar. Dan yang menjadi miris adalah, perlu kami sampaikan, di tahun 2025, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan Sektor Sawit telah berhasil mengidentifikasi 4,3 juta hektar perkebunan sawit terdapat pada kawasan hutan ataupun bisa dikatakan melawan hukum secara perundang-undangan. Hal ini juga menjadi isu dunia, ternyata telah terbukti bahwa hasil dari perkebunan sawit berupa CVO yang diekspor adalah di-ban oleh Uni Eropa karena memang dianggap melakukan deforestasi di wilayah Indonesia sehingga itu dianggap ilegal. Nah, hal ini isu yang menarik dibenturkan kenapa peran perempuan dalam perkebunan sawit dan juga isu global tentang CVO yang bisa dilakukan perempuan. Sehingga saya menanyakan kepada narasumber, hal apa yang dilakukan sebuah perubahan dari
rencana awal hingga melakukan food estate itu, apakah semua itu telah berbasis data yang akurat? Kalau dibilang sudah berbasis data mengerjakannya food estate itu, apakah itu peneliti yang benar-benar dilakukan oleh lembaga yang benar juga? Karena banyak dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh universitas ternama di Indonesia ternyata itu adalah menyenangkan ataupun hanya pesanan hasil yang diinginkan owner. Sehingga bagaimana solusi ke depan terkait dengan pemberdayaan perempuan ataupun dalam sebuah proyek nasional tidak mengesampingkan kepentingan sosial, khususnya wanita, dalam kajian-kajian penelitian ditemukan bagaimana idealnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, kepada Ibu apakah langsung dijawab terlebih dahulu? Ya, saya rasa pertanyaannya ada di sesi terakhir dan yang kedua adalah solusi dari pertanyaan dan rasa gelisah yang dimiliki oleh Pak Paulus ya. Jadi bagaimana membuat perempuan berdaya di tengah situasi yang demikian, dan Pak Dhani menjawab bahwa mungkin salah satunya adalah memberdayakan perempuan untuk membuat sapu dari daun sawit misalnya gitu ya Pak Paulus ya. Ya, itu diskusi hari ini sangat hidup ya, di mana kita bertukar gagasan. Saya sepakat dengan Pak Daniel dan juga Pak Paulus. Pertanyaan Pak Daniel terkait dengan hasil riset, saya tidak menangkap apakah pertanyaan terkait dengan hasil riset yang Pak Dani pertanyakan netral atau tidak ini merujuk kepada hasil riset yang saya temukan atau hasil riset yang selama ini berkeliaran terkait dengan food estate. Nah, jadi saya bertanya balik dulu, kalau seandainya hasil riset yang hari ini saya sampaikan itu adalah hasil riset yang saya lakukan pada saat saya menyelesaikan disertasi saya melakukan riset di food estate selama 2 tahun secara etnografi, bolak-balik dari Jawa ke Kalimantan, bolak-balik dalam beberapa bulan begitu, dan saya juga hidup bersama mereka sehingga data-data yang hari ini saya sampaikan itu adalah data-data yang saya lakukan dengan pendekatan etnografi begitu. Kemudian mungkin jika lebih dalam menguliti apakah kemudian hasil riset saya ini tidak syarat kepentingan subjektif saya misalnya ya, apakah benar ada penelitian yang pure 100% dia objektif? Saya rasa juga tidak ada. Tapi untuk melihat sebuah mahakarya riset itu adalah dengan melakukan pembacaan teoritis terkait apa yang dibaca oleh peneliti, apa yang dikutipnya, pemikiran apa yang ia sampaikan itu sebenarnya sudah terbaca ideologinya kemana begitu ya. Jadi apakah kemudian beberapa riset yang saya tunjukkan itu ideologinya adalah ideologi anti governansi misalnya begitu? Apakah ideologi sangat kiri? Ya, itu adalah penafsiran yang bisa Pak Daniel Sitorus sendiri tafsirkan gitu. Nah, karena sangat jelas bahwa pendekatan ekofeminisme cukup Marxism misalnya seperti itu. Nah, lalu sampai sana dulu, bagaimana Pak Daniel? Lanjut aja Mbak, gak apa-apa. Iya. Ya, pertanyaan saya tadi bahwa apakah Pak Dani mempertanyakan hasil riset itu adalah hasil riset yang sedang berkelindan berkeliaran di luar sana atau hasil riset yang saya lakukan seperti itu. Sepertinya saya lebih menekankan Mbak bahwa banyak riset yang seperti yang dilakukan oleh bahkan oleh surveyor, ahli peneliti pemerintah, yang saya temukan pendekatan penelitiannya itu adalah bukan pendekatan sebagaimana berbasis data ataupun populasi data yang realita. Nah, untuk seperti itu mengantisipasinya, bagaimana hasil riset yang disampaikan dari peneliti ataupun narasumber yang disajikan hari ini memastikan bahwa itu adalah sebuah analisis yang terjaga
dan itu sudah mewakili populasi data yang tersampaikan dalam materi. Itu saya bertanya. Baik. Oke. Jadi kalau saya pribadi dan mungkin bisa dibantu oleh para peneliti lain ya dalam memvalidasi kebenaran sebuah hasil riset. Kalau berbicara sebagai seorang akademisi dan juga sebagai peneliti, tentu untuk membaca hasil riset itu kita akan melacak, Bapak, melacak metodologinya. Kemudian kita akan melacak data-data itu sumbernya. Kemudian keabsahan datanya itu kita lacak. Misalnya dia menggunakan foto. Seperti hari ini saya menggunakan banyak foto. Apakah foto itu saya kutip dari tempat lain? Ataukah foto itu adalah dokumentasi pribadi saya sebagai seorang peneliti? Keabsahan data dan validasi data bagi seorang peneliti itu sangat menentukan, Pak. Sangat menentukan kebenaran hasil penelitian. Dan hari ini mungkin akan dipermudah oleh beberapa tools yang sebenarnya bisa memudahkan kita. Misalnya Bapak membaca policy brief yang ditulis oleh seorang paralegal misalnya. Bapak copy saja satu kalimat atau satu paragraf di Liner misalnya Pak, salah satu website untuk apa ya kita sebut mengekstraksi sitasi-sitasi. Kalau Bapak copy paragraf di sana, maka paragraf itu kemudian akan mengeluarkan banyak sitasi literatur-literatur. Nah, kalau seandainya literatur itu tidak dikutip dengan benar, tidak disitasi dengan benar, bisa jadi misalnya keabsahannya, kevalitan datanya itu tidak benar begitu. Nah, jadi sebagai seorang peneliti apa yang bisa kita lakukan? Yaitu melakukan pelacakan secara metodologis begitu, dan melakukan pembacaan-pembacaan yang lebih luas, ya. Karena kebenaran-kebenaran yang dikeluarkan hasil riset, apakah dia adalah manipulasi data atau bukan, itu baru bisa kita lacak kalau sudah kita melakukan pelacakan metodologis begitu, Pak. Saya misalnya membaca riset-riset sederhana, misalnya policy brief yang dibuat oleh Walhi, misalnya, gitu. Policy brief yang dibuat oleh Silem, misalnya begitu. Kan akan ketahuan keabsahan data itu dari metodologi mereka, metodologi riset mereka. Oh, mereka melakukan riset empiris, misalnya. Nah, maka akan kelihatan, dan data-data itu sangat ketahuan, Pak. Data yang kaya data lapangan dengan data yang tidak kaya data lapangan itu tidak bisa dimanipulasi. Koherensi antar paragraf pun, idenya itu tidak bisa dibohongi, Pak. Jadi, saya rasa sebagai seorang peneliti, saya menggunakan tool yang demikian untuk melacak begitu. Bagaimana Pak Daniel? Mungkin peneliti lain mempunyai metode yang lebih canggih, misalnya untuk melakukan pelacakan. Aplikasi Liner, Pak, Liner. Ya. Saya tulis di kolom chat ya. Nah, ini saya banyak terbantukan sebenarnya ketika melakukan riset dan melakukan pencarian sitasi, karena kalau saya berkelindan sendiri, mencari sendiri di Scopus misalnya ya, dengan judul Women and Food Regime misalnya, terlalu banyak begitu. Tapi ketika saya menuliskan idea di Liner, maka banyak sekali sitasi yang akan keluar, literatur yang akan keluar. Nah, dan di situ langsung akan kita bisa kutip. Nah, salah satu pelacakannya adalah itu, Pak. Bagaimana Pak Dani? Terima kasih, Mbak. Cukup ya. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Daniel cukup ya tadi. Kemudian ini ada satu penanya lagi mungkin dari Bapak Muhammad Said. Dipersilahkan kepada Bapak Muhammad. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih pemateri yang hebat hari ini dan teman-teman sesama peserta kursus pada hari ini. Jadi saya singkat ya. Saya sepakat dengan kesimpulan pemateri di sesi pertama tanya jawab bahwa idealnya yang memperjuangkan representasi perempuan juga itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya juga hal yang sama, sebaliknya. Apakah sistem patriarki itu juga berjenis kelamin? Apakah selamanya yang menganut atau pelaku dari patriark itu adalah laki-laki? Ataukah bisa juga dia adalah perempuan? Ya. Karena 3 pemateri ya dari kursus kita ini seolah-olah atau dia ada kesimpulan bahwa penindasan terhadap perempuan dalam lingkungan itu akarnya sama, yaitu karena adanya sistem patriarki. Ya, kemudian kalau kita melihat mekanisme di pertanian tradisional seperti di masyarakat Bugis, sebetulnya sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Di masyarakat Bugis itu ada misalnya yang menyiapkan benih, yang mempersiapkan benih itu bibit padi itu ya kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Walaupun dalam pembersihan pembajakan lahan itu lebih banyak laki-laki, tapi ada peran-peran, ada pembagian peran di situ. Kemudian pada saat panen perempuan juga terlibat. Pada saat pembagian bagi hasil itu yang membagi itu adalah perempuan. Yang memelihara alat bajak itu di masyarakat tradisional itu adalah perempuan. Ya, kita juga menyaksikan ya di masyarakat Jawa juga begitu. Kita sering menyaksikan perempuan yang menanam padi terlibat. Kemudian kasusnya ke pertanian modern. Kemudian kasus penelitiannya adalah Pustek, di mana di situ ada kesimpulan risetnya ada marginalisasi perempuan di situ di setiap stek pertanian modern itu, stek food state itu. Pertanyaan saya, apakah pada saat produksi kebijakan food state di mana aktor policy makernya pasti kebanyakan laki-laki, itu sejak awal di benak laki-laki itu benar-benar sengaja ingin mengeksklusi perempuan dari setiap stek food state itu, ataukah memang secara kultural di masyarakat kita itu sudah patriark, bukan karena kebijakan itu ya, karena ini yang mungkin ya dalam formulasi kebijakan kita tidak menghitung atau tidak pernah memasukkan unsur-unsur dampak ke aktor. Dia hanya misalnya dia menggunakan pendekatan rasional komprehensif atau incremental ataupun mix scanning. Memang sejak awal tidak dirancang untuk berpikir ini nanti didominasi oleh laki-laki atau perempuan, tapi semuanya untuk netral ya masyarakat. Jadi itu pertanyaan saya mungkin, apakah dari proses produksi kebijakan sudah sejak awal di pikiran laki-laki itu sudah mengabaikan peran-peran perempuan, ataukah di kultur itu yang memang kita patriark seperti itu. Sekira itu ya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nisa langsung jawab ya. Baik, saya sangat mengapresiasi pemikiran Pak Said ya. Sangat epistemologis sekali dan sangat bisa dikatakan seperti filsuf gitu ya. Langsung menyerang ke akar pengetahuan. Apakah konstruksi patriarki itu sebenarnya disengaja dan dikonstruksi sendiri oleh laki-laki? Nah, saya mau memberi contoh satu, Pak. Satu contoh yang ada di wilayah Amerika Serikat, di wilayah Kanada. Ketika orang-orang Amerika Serikat mempunyai ideologi tentang water right atau hak asasi publik terhadap air, mereka kemudian membuat pipa-pipa besar dari sungai-sungai langsung ke kota-kota besar yang ada di Amerika. Dan pipa-pipa ini ternyata kemudian
mengganggu kehidupan warga-warga asli Amerika Serikat. Salah satunya adalah warga-warga aborigin. Nah, warga Amerika Serikat melawan korporasi dan berteriak tentang hak asasi dasar manusia, akses terhadap air, itu melawan terhadap yang mereka sebut dengan komodifikasi air ya, komodifikasi air. Akhirnya mereka berbicara tentang hak terhadap air adalah milik publik begitu. Lalu kemudian warga-warga aborigin yang sebenarnya mereka tidak ikut dalam konflik ini, mereka merasa mereka terintimidasi, mereka merasa termarginalisasi, mereka juga merasa ditindas. Bahwa air yang diakses oleh orang-orang yang mengaku ini adalah hak sebagai warga negara Amerika Serikat, mereka sebenarnya juga merasa hak mereka terhadap air yang dimonopoli oleh warga negara yang ada di perkotaan itu sebenarnya mengalienasi hak warga aborigin. Lalu apa yang dilakukan oleh warga-warga aborigin? Mereka mempunyai bahasa sendiri, Pak. Mereka mempunyai bahasa sendiri, tutur bahasa, dan gaya bahasa yang sendiri. Tapi warga negara Amerika Serikat tidak mudah untuk memahami bahasa mereka, bahasa asli mereka. Akhirnya mereka menggunakan bahasa yang digunakan oleh warga negara Amerika Serikat, berbicara tentang hak atau human right terkait akses air. Jadi perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan yang saya gambarkan tentang bagaimana para feminis ini sedang bekerja. Feminis ini sebenarnya mereka sedang berkonflik dengan kultur yang Bapak Said sebut yang telah dikonstruksi lama. Tapi sebenarnya apakah laki-laki tidak menjadi korban? Riset teman saya itu mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki juga menjadi korban dalam konstruksi patriarki. Laki-laki kalau mau menikah mereka harus mapan. Secara finansial mereka harus menyediakan kebutuhan rumah tangga. Laki-laki ideal yang dinikahi itu adalah laki-laki yang mempunyai rumah. Kalau di warga-warga Bugis misalnya uang panainya. Dengan konstruksi yang demikian sebenarnya laki-laki juga tertindas dalam kultur patriarki. Nah, bahkan ketika teman saya yang melakukan riset terkait dengan pernikahan warga Batak, ya, laki-laki kan juga sangat maskulin di sana. Nah, laki-laki kemudian kehilangan power mereka ketika mereka tidak bisa menyediakan apa yang dituntut oleh patriarki. Laki-laki adalah penyedia utama dalam rumah tangga yang menafkahi. Kalau laki-laki tidak bisa menafkahi, mereka kehilangan masculinity-nya. Laki-laki pun sebenarnya menjadi korban. Nah, jadi pertanyaan Pak Said kemudian apakah laki-laki sengaja mengkonstruksi patriarki ini? Ya, ini adalah PR bersama ya Pak. Dari mana sebenarnya konstruksi patriarki ini bersumber? Dari mana sebenarnya warga negara Indonesia mengkonstruksi patriarki yang sangat maskulin, ataukah jangan-jangan misalnya perempuan menciptakan karyanya sendiri terkait diri mereka. Nah, ini ada teorinya, ya ada teorinya, teori the right to opacity sebenarnya, bahwa setiap orang itu sebenarnya berhak untuk kemajemukan, berhak untuk ketidakjelasan. Nah, teori opacity ini menjelaskan bahwa tidak semua hal itu harus ditransparansi. Mentransparansi sesuatu itu sendiri adalah dominasi begitu. Nah, jadi pembacaan saya terkait dengan patriarki dan apakah kemudian dikotomi antara perempuan dan laki-laki dalam patriarki secara identity ini dikonstruksi oleh laki-laki, ya juga tidak demikian. Ada beberapa hal dan beberapa kategori yang sebenarnya memang tidak perlu diidentifikasi berlebihan misalnya menurut teori ini begitu ya, karena teori ini sebenarnya tidak mendikotomikan, melainkan ingin menghubungkan kemajemukan. Orang itu dengan perbedaannya itu tidak perlu dipertanyakan karena itu adalah dominasi. Tapi biarkan dirinya untuk menjelaskan dirinya sendiri misalnya. Nah, seperti orang aborigin tadi, ketika mereka tidak bisa dipahami dengan bahasa mereka memprivatisasi diri mereka sendiri, ya biarkan mereka dengan seperti itu. Nah, jadi kalau Pak Said mengatakan
apakah kemudian konstruksi patriarki di konstruksi laki-laki, ketidakjelasan itu sendiri adalah bagian dari PR bersama yang secara epistem harus ditarik ke akarnya begitu. Penelitian yang begitu panjang sebenarnya, Pak. Tapi saya rasa bagi para peneliti itu adalah ladang baru ya untuk melakukan penelitian baru gitu. Saya rasa itu insight yang sangat bagus, Pak Said. Bagaimana, Pak Said? Ya, terima kasih, Bang. Iya. Menarik. Apakah laki-laki sendiri tertindas? Jangankan laki-laki, Pak. Riset lain pun mengatakan bahwa the right to life itu bahkan ditentukan oleh dominasi, oleh negara. Kalau Bapak membaca teori panoptisme, ya, bahkan negara yang mempunyai kekuasaan cenderung otoriter dan juga absolut, mereka mempunyai hak untuk menetapkan siapa yang berhak hidup dan nggak hidup. Nah, ini terkait dengan konsep patriarki bahwa eh, ada sebenarnya kaum-kaum rentan lain yang juga sebenarnya bisa diangkat isunya dan mungkin bisa dipertemukan dengan konsep patriarki. Tapi memang pada saat ini yang kita lihat, pengetahuan yang kita miliki saat ini adalah itu. Mungkin Pak Said dengan riset terbarunya bisa mengkonstruksi niche baru, gap baru. Apakah kemudian ada pola yang sebenarnya tidak dikotomis antara laki-laki dan perempuan, tapi ada pola yang abu-abu di tengahnya, the center yang bisa mempertemukan antara pendikotomian perempuan dan laki-laki. Mungkin itu Pak Said. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah. Mungkin kepada Bapak Muhammad tadi sudah cukup ya sekiranya. Ya, cukup, Bu. Mungkin sekali lagi nih ya, kepada Ibu atau Bapak sekalian yang ingin bertanya atau ada hal yang kurang jelas mungkin cukup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu sekalian dan juga kepada Ibu Nur Hidayah, terima kasih. Mungkin sebelumnya kita lanjut ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin bisa dibuka kameranya, Bapak dan Ibu sekalian. Sesi dokumentasi ya. Baik, mungkin ada beberapa yang belum dibuka kameranya. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terakhir ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Selanjutnya closing statement. Mohon izin, Bu. Ya, closing statement saya hanya mengatakan bahwa satu satu ungkapan yang sangat saya sukai bahwa power is not a physical but ideologies. Sebuah kekuatan itu tidak terletak hanya pada kekuatan fisik ya, apakah itu bentuk kekerasan fisik dan sebagainya, tapi kekuatan itu terletak pada ideologi. Ketika Bapak Ibu telah mengamini ya pendekatan ekofeminisme ini, ketika sudah mendarah daging dan bisa diterapkan, pasti bisa membumikan pemikiran yang sama berdampak bagi banyak perempuan di mana saja. Jadi kekuatan itu terletak bagaimana cara kita mengkonstruksi ideologi yang benar dan menyetirnya dalam kehidupan kita dengan cara yang benar. Demikian Mbak Vanessa. Baik, terima kasih. Ini terakhir ya, yaitu penutup. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sekalian pada panitia, narasumber, staf, serta yang lainnya pada hari ini. Saya juga mengucapkan
Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama memandu acara pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah dan bermanfaat ya, serta menjadi kunci sukses kita di kemudian hari. Amin. Sebelum menutup acara, mungkin kita bisa berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Tabe salamat lingkungan alatai, salam sujud karendem malempang, adil katalanio, bacaramin ke surga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu semua.